Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore, di ujung-ujung berakhirnya acara penyuluhan yang telah kita laksanakan sekitar 3 hari ini melalui live streaming Facebook. Untuk kesempatan kali ini, rencananya akan hadir bersama kita peserta dari Kamar Operasi atas nama NS Muslimatul Fitra Wahyuni Escape. Peserta ini merupakan bintang dari Kamar Operasi. Nah, sudah banyak diperebutkan ruangan. Nah, mungkin dari melihat penampilannya sudah tidak diragukan lagi. Tapi sebelum itu mungkin alhamdulillah berkesempatan hari ini kita juga kedatangan Bapak Direktur RSUD Dr. Muhammad bin Painan, yaitu Bapak Dr. Sutarman MM, yang mana pas awal acara beliau sedang bertugas di luar kota, jadi belum bisa membuka. Pada siang ini kita mohon perkenan beliau untuk bisa sedikit memberikan sepatah dua patah untuk memberi semangat bagi rekan-rekan yang melaksanakan penyuluhan. Semoga bermanfaat bagi kita maupun bagi masyarakat kita di Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada Bapak Direktur Dr. Sutarman, kami mohon sedikit ucapannya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan melanjutkan lomba penyuluhan kesehatan dan lomba karaoke virtual dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-56. Ini adalah momen bergembira, momen asa bakat, dan momen kemampuan berkomunikasi lewat pidato dan sebagainya. Ini adalah suatu langkah bagus bagaimana staf Rumah Sakit Painan bisa melakukan ekspresinya, bisa bernyanyi, bisa bergembira ria, dan satu sisi ada juga bisa mengekspresikan lewat jalan pikirannya bagaimana kesehatan dengan baik. Sehingga dengan demikian, di samping memberi pencerahan kepada masyarakat, kawan-kawan kita di rumah sakit juga merasa terayomi bakatnya atau tersalurkan bakatnya sehingga bisa meningkatkan imunnya dalam mencegah COVID-19. Karena dalam era pandemi ini, kawan-kawan semua harus bergembira. Karena salah satu meningkatkan imunnya adalah perasaan gembira. Bekerja dengan gembira, melayani dengan gembira, dan semuanya serba gembira. Tetapi jangan terlalu gembira. Jadi kawan-kawan semua yang saya hormati, ikutilah acara ini dengan baik. Bacalah buku kalau yang ingin beri penyuluhan, dan yang ingin bernyanyi, silakan tidak ditutup pintu untuk yang tidak bisa bernyanyi. Silakan bernyanyi sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Yang kita cari bukan juaranya, yang kita cari adalah kebersamaannya dan rasa gembira di antara kita. Bahwa Hari Kesehatan ini adalah hari kita, sehingga kita harus bangga dengan Hari Kesehatan Nasional ini, sehingga kita menjadi insan-insan yang sehat, yang selalu menolong sesama, dan itu akan menjadi amal ibadah kita nanti di yaumil akhir. Begitu bisa saya sampaikan, semoga kawan-kawan bisa menikmati acara ini, dan acara ini akan dikenang sepanjang masa, karena akan disiarkan secara live streaming dan virtual lewat FB dan lain sebagainya, sehingga ini kalau sudah masuk ke internet, akan tersimpan sepanjang masa kecuali di-delete oleh adminnya. Itu aja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Kita beri aplaus kepada Bapak Direktur yang sudah berkenan memberikan sepatah dua patah sebelum peserta dari Kamar Operasi melakukan penyuluhan. Baiklah, mungkin rekan-rekan di ruangan sudah atau rekan-rekan di rumah sudah tidak sabar menunggu peserta kita.
bintang dari kamar operasi. Kita panggilkan NS Muslimatul Fitra Wahyuni Escape dengan judul PHBS. Kepada peserta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Muslimatul Fitra Wahyuni. Saya perwakilan dari perawat kamar operasi RSUD M. Zain Painan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya hari ini. Jadi pembahasan kita pada hari ini ya Bapak Ibu adalah tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya akan memberikan penyuluhan ini lebih kurang 15 menit. Oke, sebelum saya masuk kepada materinya, alangkah lebih baiknya ya Bapak Ibu kita perlu tahu dulu apa sih PHBS ini, perilaku hidup bersih dan sehat. Next. Oke, ini ya Bapak Ibu, perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan yang kita lakukan atas kesadaran kita sendiri untuk menolong diri kita dan keluarga kita agar kita mampu dalam menolong diri kita dalam bidang kesehatan. Serta terima kasih. Dan kita juga bisa memiliki peran aktif dalam kesehatan di masyarakat. Tujuannya sendiri tidak lain bukan adalah supaya kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan kita. Ada beberapa poin penting ya Bapak Ibu yang harus kita ketahui dalam berperilaku hidup sehat dalam rumah tangga kita. Yang pertama ini adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tujuannya di sini bagi ibu-ibu hamil ya harus sangat penting untuk diketahui bahwa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan karena dengan ditolongnya oleh tenaga kesehatan keselamatan ibu dan bayi itu lebih terjamin. Jadi maka dari itu ibu hamil itu perlu untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur minimal 4 kali selama kehamilan agar dapat mendeteksi dini adanya masalah-masalah kehamilan pada ibu hamil. Sehingga ibu-ibu pada saat kehamilan kita dapat menghindari bahaya-bahaya yang akan terjadi pada ibu dan bayi pada saat persalinan nanti. Oke, lanjut. Yang kedua itu poinnya adalah memberi bayi ASI eksklusif. Di sini maksudnya adalah ibu harus memberikan ASI saja pada bayi tanpa makanan atau bahan lainnya kepada bayi itu dari umur bayi sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Ini manfaatnya bagi bayi, ya bayi yang diberikan ASI itu ya Bapak Ibu manfaatnya bayi itu akan lebih sehat, kemudian dia akan tidak mudah terserang penyakit. Bagi ibu pun manfaatnya ibu juga dapat lebih mempercepat pemulihan kesehatannya, kemudian juga akan mencegah ibu terjadinya terjangkitnya penyakit kanker payudara, yaitu manfaat untuk ibu pemberian ASI. Kemudian setelah 6 bulan ibu bisa dapat melanjutkan pemberian ASI sampai bayi ini berumur 2 tahun plus, kemudian ibu juga memberikan makanan tambahan kepada bayinya. Lanjut, ini poin ketiganya, menimbang bayi dan balitanya. Tujuan untuk penimbangan ini adalah kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan balita agar tetap sehat. Ini bisa kita lakukan sejak lahir sampai 1 tahun itu kita bisa timbang setiap bulan. Kemudian pada umur 1 sampai 2 tahun sekurang-kurangnya setiap 3 bulan. Next. Yang keempat, menggunakan air bersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting ya Bapak Ibu, di rumah kita harus menggunakan air bersih. Syarat air bersih ini yang harus Bapak Ibu ketahui, air itu tidak berwarna, berasa dan berbau. Kemudian juga tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Manfaatnya, jadi kita
dengan air bersih ini kita akan terhindar dari gangguan-gangguan penyakit seperti diare, gangguan penyakit kulit dan sebagainya. Kemudian untuk air minum, kita harus gunakan air bersih yang sudah direbus. Kemudian kita harus menjaga sumber air kita dari segala kotoran. Next. Ini yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mencuci tangan ini sangat penting ya Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi ini. Untuk kita terhindar dari COVID-19, kita seharusnya setelah berkegiatan, sebelum makan dan sebagainya, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun. Kenapa dengan sabun? Karena dengan sabun bakteri, kuman, virus itu akan hilang, yang misalnya menempel pada tangan kita itu akan bisa hilang dan kita terhindar dari segala penyakit. Karena tangan merupakan salah satu faktor yang paling besar ya menularkan penyakit kepada kita. Selanjutnya, ini menggunakan jamban sehat. Di rumah kita itu sebenarnya wajib ada jamban untuk buang air besar dan buang air kecil. Itu syaratnya jamban itu dia tidak mencemari air minum, kemudian dia ada dinding dan atap pelindung, kemudian ada penerangan dan ventilasi yang cukup, lantainya juga kedap air, dan di jamban kita tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Yang ketujuh, ini adalah memberantas jentik di rumah. Bapak Ibu harus ingat ya, setiap sekali seminggu itu lakukan 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air seperti bak air kita dan tempat penampungan air kita lainnya. Kemudian yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. Yang ketiga mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Biasanya situ kan tempat kalau misalnya ada penampungan air itu akan menjadi perkembangbiakan nyamuk. Dan plus kita harus menghindari keluarga kita dari gigitan nyamuk. Seperti misalnya untuk tidur pakai kelambu atau pakai obat anti nyamuk ya. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit seperti DBD, malaria, chikungunya, dan lainnya yang mana itu adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kemudian ini yang ke-8, makan sayur dan buah. Ini juga sangat penting Bapak Ibu, biasakan kita di rumah itu memakan sayur dan buah. Paling kurang itu 2 atau 3 buah atau 2 porsi sayur setiap harinya. Kita biasakan anak-anak kita makan sayur. Karena dengan sayur kita bisa menjadi sehat dan bugar. Kenapa? Karena sayur itu mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang sangat bagus untuk pertahanan dan pemeliharaan imun tubuh kita. Apalagi saat pandemi sekarang ini, kita harus menjaga imun kita tetap sehat, kita harus menjaga kesehatan kita dan keluarga agar kita tidak tertular oleh COVID-19. Ini yang ke-9, melakukan aktivitas fisik. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sibuk di luar rumah dengan segala aktivitas, tetap harus sempatkan untuk melakukan aktivitas fisik. Setidaknya secara teratur itu paling sedikit 30 menit setiap harinya. Seperti berjalan kaki atau olahraga ringan di dalam rumah atau di luar rumah. Dan next, ini yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Jadi yang harus Bapak Ibu ketahui, perokok aktif dan pasif itu sama-sama berbahaya. Jadi jika ada anggota keluarga kita yang merokok, asap yang dihasilkan dari merokok itu dapat membahayakan bagi seluruh anggota keluarga kita. Jadi di sini rokok itu ibarat seperti pabrik bahan kimia ya Bapak Ibu, yang di dalam satu batang rokok itu terdapat sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Yang paling berbahaya diantaranya misalnya nikotin itu bisa merusak jantung dan aliran darah. Kemudian ada namanya tar, itu juga bisa menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Kemudian ada namanya CO, itu menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel dalam tubuh kita akan mati. Oke, ini mungkin 10 poin penting ya Bapak Ibu yang harus kita ketahui dan harus kita sama-sama lakukan di dalam rumah tangga kita untuk menjaga kesehatan di rumah tangga kita. Apa itu 10 tadi? Mungkin sedikit saya akan flashback ya, mengingatkan kepada Ibu. Yang pertama itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi ASI eksklusif, kemudian melakukan penimbangan kepada bayi dan balita,
kemudian ya, iya, oke, lanjut. Yang tadi menimbang bayi dan balita, kemudian apa tadi menggunakan air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, kemudian makan sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik, memberantas jentik nyamuk di rumah, dan yang terakhir tadi adalah tidak merokok di dalam rumah ya. Kenapa itu penting? Kita penting untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai dari diri kita sendiri dan mulai dari keluarga kita sendiri agar tercipta masyarakat yang benar-benar peduli terhadap kesehatan. Apalagi pada saat sekali lagi saya ingatkan pada masa pandemi sekarang ini ya Bapak Ibu, kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID-19 dengan cara membiasakan diri dari rumah berperilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi kepada peserta yang telah memberikan pencerahannya. NS Muslimatul Fitrah Wahyuni Escape dengan materinya yaitu PHBS. Dari 10 poin tadi, saya ternyata baru tersadar. Insya Allah akan saya rubah. Kenapa badan saya kok kurang sehat? Ternyata saya selama ini makan hati, tidak makan sayur dan buah. Jadi mulai sekarang saya berjanji mengikuti saran dari NS Muslimatul Fitrah Wahyuni. Saya tinggalkan makan hati dan mulai beralih ke makan sayur dan buah. Mungkin akan banyak pertanyaannya seandainya ada rekan-rekan yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang PHBS bisa menuliskan di kolom komentar yang insya Allah narasumber sendiri atau peserta sendiri NS Muslimatul Fitrah Wahyuni mungkin berkesempatan nanti membalas komentar dari rekan-rekan yang bila ada yang ingin bertanya lebih jauh. Terima kasih. Sesi penyuluhan kesehatan dari ruangan kamar operasi sudah memberikan materi tentang PHBS. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.